Kita akan membahas soal pro kontra reklamasi. Apakah reklamasi ini akan jadi dilakukan atau tidak? Apa konsekuensinya jika tidak dilakukan? Sudah hadir bersama kami di sini Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Lambok Nahatan, Staf Khusus Menko Kemaritiman, dan Ridwan Jamaluddin, Deputi 3 Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Bapak-bapak, terima kasih sudah bersama saya di sini. Sebenarnya kalau kita bahas soal ngomongin reklamasi, sebenarnya jadi atau tidak? Karena sepertinya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini masih memiliki perbedaan pendapat, Pak Luhut. Ya, saya ingin dulu letakkan dulu reklamasi ini pada tataran yang benar supaya kita jangan ribut berdebat gitu loh. Reklamasi ini dimulai itu sebenarnya dari zaman Pak Harto, tepatnya tahun 95. Nah, setelah itu diteruskan lagi oleh Pak SBY 2008. Itu perpres yang dibuat lagi. Jadi itu ada satu benang merah. Nah, setiap perpres yang dibuat ini itu tentu dengan studi yang mendalam. Ya, Pak Harto dengan studinya yang komprehensif dilakukan, kami baca semua itu. Kemudian juga dengan Pak SBY dan kemudian Pak Presiden Joko Widodo waktu jadi Gubernur DKI itu mengimplementasikan tadi prosesnya itu. Itulah benang merahnya. Jadi jangan dipikirin ujungnya tiba-tiba datang pada gubernur yang lalu. Tidak, ini satu proses panjang. Jadi sudah berapa tuh kalau tahun 95? Sekarang udah 22 tahun proses ini. Nah, tiba pada saya itu oleh pendahulu saya dibuat moratorium. Itu pada April 2016. Nah, dibuat moratorium supaya DKI menghentikan sementara proses reklamasi karena ada hal-hal yang dianggap tidak benar. Okay. Nah, kemudian setelah saya masuk, ya saya suruh dievaluasi yang tidak benar itu. KLH misalnya soal lingkungannya, soal tadi masalah segala macam, kita sesuaikan dengan studi yang telah ada. Nah, sementara itu saya minta Pak Lambok melakukan kajian hukumnya, kemudian Pak Ridwan melakukan kajian teknisnya. Nah, dikumpulkanlah semua kementerian lembaga terkait dan independen konsultan untuk mengevaluasi semua ini. Itu benang merahnya. Kita nggak ada urusan sama orang lain. Okay. Saya sebagai Menko Maritim ingin surat yang dibuat pendahulu saya ini mau sampai kapan moratorium, kan harus ada kepastian. Saya ini tentara, ya. Saya ingin sesuatu itu ada pasti. Iya, iya, tidak, tidak. Nah, selama setahun lebih, ini bukan hal baru ini, setahun lebih berproses lah ini semua. Nah, dalam pertemuan-pertemuan intensif yang dilakukan secara teknis oleh Pak Ridwan, nanti beliau menjelaskan, kami pada ujungnya sampai kepada bahwa KLH mencabut semua sanksi-sanksi yang diberikan dia kepada pengembang tadi. Karena pengembang itu sudah memenuhi semua ketentuan-ketentuan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, begitu juga dari aspek hukum kita lihat semua. Jadi sebenarnya selesai itu jalan, sampai nanti teknis Pak Anu juga menjelaskan, Pak Ridwan, misalnya soal nanti listrik, airnya segala macam, itu dilakukan kajian. Okay. Nah, itu 2 bulan lalu sudah hampir selesai, Okay. hampir selesai. Okay. Kemudian Ibu Siti, Gubernur tanggal 26 Agustus, 23 atau 26 itu menulis surat, minta kepastian mau diapakan ini. Kemudian tanggal 2 Oktober juga meminta lagi, apa ini gitu. Nah, karena semua kajian sudah selesai, ya saya cabutlah tadi surat pendahulu saya yang mengatakan bahwa proyek ini dimoratorium. Oke, jadi hal-hal yang nggak benar dari pendahulu Bapak ini udah beres semuanya? Sudah semua beresin. Nah, prosesnya itu mungkin Pak Ridwan jelasin dulu mengenai teknisnya. Oke, sebelum kita masuk Pak Ridwan ke sana soal teknis, kita juga bicara soal kewenangan hukum. Sebenarnya siapa di sini yang berhak untuk menghentikan reklamasi? Saya ingin tanya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.